warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Sejarah Jakarta. Saat ini kita berada di Museum Sejarah Jakarta, alamat di Jalan Taman Fathahila nomor 1, Kelurahan Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Jadi bagi siapapun nih yang lagi ada di Jakarta, nggak ada salahnya dong untuk berkesempatan pergi ke Museum Sejarah Jakarta. Jadi di Museum Sejarah Jakarta kita bakal nih menemukan beberapa koleksi tentang dari masa prasejarah hingga masa kolonial Belanda. Untuk itu, yuk kita berkeliling di Museum Sejarah Jakarta. Baik, di sini kita akan mendapati Arca Cibuaya 1 dan Arca Cibuaya 2. Yang membedakan hanya pada tahun penemuannya aja. Jika Cibuaya 1 ditemukan pada tahun 1952 dan Arca Cibuaya 2 ditemukan di tahun 1957. Keduanya ditemukan sama-sama di daerah Cibuaya, Karawang. Di sini terdapat prasasti Tugu, yaitu termasuk salah satu prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Purnawarman. Kemudian ada prasasti Ciarutan. Jadi prasasti Ciarutan ini memiliki dua telapak kaki Raja Purnawarman, yang dimana saat itu dipercayai sebagai titisan Dewa Wisnu. Kemudian terakhir ada prasasti Kebun Kopi. Nah, uniknya dari prasasti ini terdapat dua telapak kaki gajah, yang dimana diperkirakan namanya adalah Airawata. Jadi Airawata ini sebagai tunggangan dan juga kendaraannya Raja Purnawarman yang pada saat itu memerintah kerajaan Tarumanagara. Baik, selanjutnya kita ada di ruangan Sultan Agung. Di ruangan Sultan Agung terdapat 3 lukisan besar yang dilukis oleh S. Sujojono. Lukisan yang sebelah kanan adalah lukisan dari Sultan Agung yang sedang memimpin upacara seban atau perkumpulan kerja yang dihadiri oleh keluarga kerajaan dan juga para gubernur guna untuk mempersiapkan strategi penyerangan ke Batavia. Kemudian yang di tengah adalah gambar dari dua pasukan yang sedang berperang, yaitu pasukan Sultan Agung dan juga pasukan VOC. Yang memenangkan peperangan tersebut adalah pasukan VOC. Namun, dari pasukan Sultan Agung berhasil membakar benteng Batavia. Kemudian lukisan yang sebelah kiri adalah dua pria yang sedang berbincang-bincang. Yang memakai sorban putih adalah Kiai Rangga dan Depecon. Kiai Rangga diutus oleh Sultan Agung untuk berpura-pura menjadi saudara saudagar rempah-rempah, namun pada aslinya untuk memata-matai kelemahan dari masyarakat Belanda. Baik, di ruangan ini kita akan menemukan miniatur kapal VOC, yang dimana kapal ini adalah yang membawa rempah-rempah ke Batavia. Namun pada pertengahan perjalanannya, kapal ini dilanda badai sehingga membuatnya karam di benua Australia, dan saat ini reruntuhan dari kapalnya masih tersimpan baik di benua Australia. Berikut adalah dua buah pedang yang digunakan pada saat mengeksekusi para tahanan. Dan para tahanan dieksekusi menggunakan dua cara, yaitu dipenggal dan juga dengan digantung. Untuk selanjutnya kita sampai di miniatur gereja baru Belanda. Pada tahun 1808 terjadi gempa bumi di Batavia sehingga membuat bangunan tersebut runtuh. Dan untuk saat ini bekas dari tanahnya digunakan oleh Museum Wayang yang saat ini berada di sebelah kiri Museum Sejarah Jakarta. Selanjutnya kita berada di ruangan utama lantai 2, yaitu ruangan Raja Solomon. Bisa dilihat di atas ada 3 lukisan yang dimana itu menggambarkan pengadilan di seluruh dunia pada abad ke-17. Di gambar tengah adalah Raja Solomon yang sedang mengambil keputusan bijaksana mengenai peristiwa seorang bayi yang diperebutkan oleh 2 wanita. Kemudian Raja memanggil algojonya untuk memerintahkan bayi tersebut supaya dibelah menjadi 2. Namun, salah satu dari kedua wanita tersebut tidak tega melihat bayi tersebut dibelah. Oleh karena itu, Raja pun memberikan bayi tersebut kepada wanita tadi, yaitu ibu kandungnya. Kemudian di sebelah kanan adalah lukisan Raja Zalaukos yang sedang membuat undang-undang bagi siapapun yang berzina hukumannya adalah dicongkel kedua bola matanya. Namun yang melanggar peraturan tersebut adalah anaknya sendiri, sehingga Raja pun mengorbankan salah satu matanya untuk dicongkel juga.
Kemudian yang terakhir adalah lukisan yang menggambarkan Raja Persia Kambises yang sedang memerintahkan Raja Sisamnes untuk dikuliti. Kemudian anak dari Raja Sisamnes menggantikan ayahnya untuk duduk di kursi hakim, yang dimana kursi hakim tersebut telah dihiasi oleh kulit ayahnya tadi. Kejadian tersebut menjadi peringatan bagi siapapun hakim yang menerima suap menyuap. Selanjutnya kita berada di ruang pengadilan. Pahlawan kita yang pernah diadili di sini ada 3, yaitu Pangeran Diponegoro, Untung Suropati, dan juga Cut Nyak Di sini terlihat ada lemari-lemari yang dulu digunakan untuk menyimpan arsipan dokumen-dokumen pengadilan pada masa Batavia. Kemudian di atasnya dihiasi oleh 2 patung, yaitu Dewi Kebenaran dan juga Dewi Keadilan. Lalu di bagian dinding atas juga terlihat ada patung dada Raja Belanda yang bernama Willem van Orange. Menjadi koleksi di sini sebagai penghormatan masyarakat Belanda kepada rajanya. Kemudian kita sampai di tempat terakhir, yaitu penjara bawah tanah khusus laki-laki. Penjara bawah tanah khusus laki-laki terdiri dari 5 ruangan. Di masing-masing ruangan terdapat bola besi yang dipasangkan di kaki para tahanan. Bola besi tersebut memiliki berat kurang lebih 40 kg. Ruangan ini memiliki panjang 6 meter dan lebar 3 meter dan memiliki tinggi 165 cm. Nah, kita sekarang udah sampai di kunjungan terakhir, yaitu tempat terakhirnya ya penjara bawah tanah tadi. Sekian dulu dari perjalanan aku. Ditunggu kehadirannya teman-teman untuk mengunjungi Museum Sejarah Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.